Namo, saya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang 4 peristiwa. Itu Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa dengan berturut-turut, memulai dari kunjungan yang pertama, yaitu melihat orang tua. Ketika dalam kunjungannya keluar dari istana dan melihat orang tua, kemudian perjalanannya tidak dilanjutkan, kembali lagi ke istana. Setelah 4 bulan kemudian, lakukan lagi kunjungan yang kedua. Dalam kunjungan yang kedua, Siddhartha melihat orang sakit. Kemudian, ketika Pangeran Siddhartha sudah melihat orang sakit, akhirnya kunjungannya pun dibatalkan dan kembali lagi ke dalam istana. 4 bulan setelah melihat orang sakit, Pangeran Siddhartha kembali minta izin kepada ayahnya untuk keluar istana, untuk melihat-lihat keindahan keadaan di luar kota Wastu. Kemudian setelah melihat orang sakit, ternyata 4 bulan kemudian melihat lagi peristiwa yang ketiga, yaitu melihat orang mati. Anak Bapak yang Bapak kasihi, setelah melihat orang mati, timbul dalam pikiran Pangeran Siddhartha bahwa semua yang terlahirkan akan mengalami sakit, mengalami tua, dan juga mengalami kematian, termasuk dirinya sendiri, termasuk ayahnya, termasuk ibunya, dan termasuk istrinya, dan semua kerabat istana pasti akan mengalami kematian. Kemudian setelah 4 bulan berada di dalam istana, kemudian Pangeran Siddhartha lagi mohon kepada ayahnya untuk keluar dari istana, lihat-lihat keindahan kota Wastu. Kemudian pada kunjungan yang keempat, ini Pangeran Siddhartha sampai di taman, dan di taman beliau melihat seorang pertapa yang penampilan begitu tenang, kemudian begitu anggun, ya. Jadi mulai dari situlah Pangeran Siddhartha merasa terkesan sekali bahwa dirinya sangat tertarik untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Anak Bapak yang Bapak kasihi, untuk selanjutnya, karena sudah melihat 4 peristiwa, maka Pangeran Siddhartha berkeinginan untuk meninggalkan istana menjadi seorang pertapa. Pada saat itu, istri dari Pangeran Siddhartha, yaitu Putri Yasodhara, sedang mengandung. Ya, dia tinggal berada di dalam istana, kemudian bersama-sama dengan Raja Suddhodana dan kerabat-kerabat istana lainnya. Pada suatu ketika, Raja Suddhodana mengutus para dahyang istana untuk menemui Pangeran Siddhartha dan memberikan kabar kepada Pangeran Siddhartha bahwa istrinya atau Putri Yasodhara telah melahirkan seorang laki-laki. Saat Pangeran Siddhartha sedang berada di sebuah taman di dalam kerajaan, maka datanglah utusan dari istana yang mengabarkan bahwa Putri Yasodhara telah melahirkan seorang bayi laki-laki
dalam keadaan yang baik. Pangeran merasa sangat gembira mendengar berita tersebut. Namun, ketika ia ingat bahwa semua yang terlahir akan mengalami tua dan kemudian mengalami sakit dan selanjutnya mengalami kematian, Pangeran Siddhartha segera berkata, "Rahula jatuh, badanang datang," yang artinya satu jerat telah lahir, satu ikatan telah terlahir. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa dengan kelahiran anaknya, ia dapat menjadi penghalang untuk pencapaian kebebasan dari usia tua, sakit, dan mati. Karena itu, ia berkata, "Rahu," yang artinya adalah ikatan atau jerat. Memang pada kenyataannya semua yang lahir pasti akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Jadi kelahiran akan menjerat setiap orang, setiap siapapun juga, ya, dan tidak bisa menghindar dari usia tua, sakit, dan mati. Karena itu Pangeran Siddhartha menyambut kelahiran putranya dengan hati yang tenang dan seimbang. Ketika para dahyang ditanya oleh Raja Suddhodana, apa yang dikatakan oleh putra? Mereka mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha menyambut kelahiran putranya dengan hati yang tenang dan seimbang. Dan dia berkata, "Rahula jatuh, bandana datang." Mendengar laporan tersebut, kemudian Raja Suddhodana memberikan gelar atau memberikan nama kepada cucunya yang baru lahir tersebut. Dia dengan mengatakan bahwa sejak saat ini cucuku dikenal dengan nama Pangeran Rahula. Anak-anak Bapak yang berbahagia, demikianlah kisah tentang kelahiran putra Pangeran Siddhartha yang kemudian diberi nama dengan Rahula. Ya. Jadi yang memberikan nama kepada putra Pangeran Siddhartha adalah Raja Suddhodana atau ayah Pangeran Siddhartha. Namun nama tersebut diambil dari apa yang telah diucapkan oleh Pangeran Siddhartha sendiri, yaitu Rahula jatuh, bandana datang. Anak yang Bapak kasih, demikianlah kisah dari kelahiran putra Pangeran Siddhartha. Jadi sampai di sini pertemuan kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bapak berpesan tetap berada di rumah, memiliki semangat yang tinggi, jaga kesehatan, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ketika berkegiatan berada di luar rumah, lalulah pakai masker. Anak, kita akhiri dengan Namo Saya Adi Budaya, Namo